Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza. Kita kembali lagi di Villain Wrestling Update edisi 29 Januari 2021. Seperti biasa, gua akan membawakan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk headline di video kali ini, yang pertama itu ada update daripada Dusty Tag Team Classic. Yang kedua itu adalah di mana Impact Wrestling mencapai TV rating tertingginya. Dan yang terakhir ini adalah update pertandingan antara Cody Rhodes melawan Shaquille O'Neal. Oke, kita masuk ke berita yang pertama. Ini datangnya dari WWE NXT, lebih tepatnya lagi dari Cruiserweight Champion mereka, yaitu Santos Escobar, yang pada saat dia diwawancarai oleh Justin Barrasso dari Sport Illustrated dan ditanyakan apakah gol dia selama di WWE, dan Santos Escobar itu menjawab bahwa golnya itu belum ditentukan ya, tetapi untuk tujuan yang dalam waktu dekat ini adalah menemui Vince McMahon, pemilik daripada WWE, di mana dia mengatakan bahwa dia akan menemui Mr. McMahon walaupun Mr. McMahon akan menyukai atau tidak menyukai daripada si Santos Escobar, di mana bahwa Santos Escobar ini tuh ingin berbagi passionnya dan juga heritage-nya dia sebagai keluarga keturunan luchador ya, sebagai background daripada Santos Escobar. Dan selain itu juga dia mengatakan bahwa Vince McMahon ini merupakan orang yang jenius di dunia pro wrestling. Lalu di wawancara tersebut pun Santos Escobar mengatakan bahwa dia juga bertujuan untuk menjadi superstar pertama keturunan Meksiko yang menjadi bintang utama WrestleMania pada satu saat nanti begitu. Oke, kita langsung masuk ke berita yang kedua. Lebih tepatnya lagi ini adalah update daripada Dusty Tag Team Classic untuk putaran kedua ya. Dan juga di divisi pria, yang dimana di minggu ini tuh ada pertandingan antara MSK yang melawan pasangan Drake Maverick dan juga Killian Dane, di mana pasangan daripada MSK ini berhasil memberikan performa yang impresif kembali setelah mereka berhasil memenangkan pertandingannya melawan pasangan Drake Maverick dan juga Killian Dane, sehingga mereka berhasil masuk ke babak semifinal daripada Dusty Tag Team Classic. Selain MSK, tim daripada The Grizzled Young Veterans berhasil juga masuk ke semifinal daripada Dusty Tag Team Classic setelah mereka berhasil mengalahkan pasangan Leon Ruff dan juga Kushida. Lalu selanjutnya ini ada update daripada Dusty Tag Team Classic divisi wanita, yang pada saat NXT edisi 27 Januari 2021 ini mereka menayangkan satu pertandingan, yaitu pertandingan antara Raquel Gonzalez dan juga Dakota Kai yang menghadapi pasangan daripada Jessi Kamea dan juga Aliyah. Dan dengan mudah pasangan daripada Dakota Kai dan juga Raquel Gonzalez berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan berhak melanjutkan perjuangannya di babak selanjutnya. Ini ada update juga ya untuk match-match yang akan dilaksanakan di NXT episode minggu depan. Yang pertama itu adalah single match untuk memperebutkan gelar Cruiserweight Championship antara Castellian melawan sang juara bertahan yaitu Santos Escobar tentunya. Lalu ada juga lanjutan daripada Dusty Tag Team Classic untuk divisi pria itu adalah quarter final sesi 2. Yang pertama ini ada dari Undisputed Era yang diwakili oleh Adam Cole dan juga Roderick Strong yang akan menghadapi Timothy Thatcher dan juga Tommaso Ciampa. Lalu pertandingan keduanya itu ada pertandingan antara
Lucha House Party yang diwakili oleh Gran Metalik dan juga Lince Dorado menghadapi Raul Mendoza dan juga Joaquin Wilde dari Legado de Fantasma. Sedangkan untuk Dusty Tag Team Classic divisi wanita ini dijadwalkan satu pertandingan, yaitu pertandingan antara Dakota Kai yang akan menghadapi Kacy Catanzaro dan juga Kayden Carter. Kita lanjutkan, ini ada berita dari Impact Wrestling. Lebih tepatnya lagi di Impact Wrestling edisi 26 Januari 2021 yang kedatangan superstarnya yang sudah lama absen ya, yaitu Trey Miguel. Ya, kedatangan ini cukup mengejutkan bagi para fans, dikarenakan Trey Miguel ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu bagian daripada The Rascal, yang dimana The Rascal ini sudah meninggalkan Impact Wrestling untuk bergabung dengan WWE NXT dan telah melakukan debutnya dengan nama MSK. Nah, di mana kembalinya Trey Miguel ini tuh dia terlibat dalam 8-man tag team match ya, di mana si Trey Miguel ini tuh bertanding bersama Rich Swann, Willie Mack dan juga Tommy Dreamer melawan tim daripada Moose, Sami Callihan, Ken Shamrock dan juga Chris Bay. Berita selanjutnya datang dari Impact Wrestling, di mana Impact Wrestling edisi 26 Januari kemarin ini berhasil mendapatkan jumlah penonton terbesar, yaitu sejumlah 186.000 penonton, yang padahal sebelum-sebelumnya itu Impact Wrestling itu tidak pernah menembus angka di atas 161.000 penonton. Nah, hal tersebut itu menjadikan Impact Wrestling itu menjadi acara di posisi 118 dari 150 acara di TV kabel Amerika. Berita selanjutnya ini datang dari AEW, di mana ini pada saat di acara podcast Oral Session yang dibawakan oleh Rene Paquette ya, yang mau pada saat kesempatan tersebut mewawancarai daripada Tony Khan, pemilik dan juga CEO AEW. Pada saat Tony Khan ini ditanyakan mengenai pendapat daripada mendiang ayahnya Tony Khan, yaitu Shad Khan, sang pemilik Fulham dan juga Jacksonville Jaguars, mengenai pendapatnya Tony Khan ini membangun All Elite Wrestling, yang dimana sang ayah itu pada awalnya itu cukup skeptis, walaupun beliau itu membantu Tony Khan untuk membangun All Elite Wrestling. Dan seiring jalannya waktu dan melihat bagaimana All Elite Wrestling ini tuh berhasil bertahan ya di saat masa-masa sulit sekarang ini, membuat Shad Khan itu seperti menjilat ludahnya sendiri. Dia mengatakan bahwa Shad Khan itu mengatakan bahwa saya harus mulai belajar dari pendapat anak saya begitu, dan itu menjadi pelajaran saya sebagai orang tua. Dan setelah itu pun Shad Khan itu terus memberikan dukungannya ya terhadap anaknya, yaitu Tony Khan, dalam menjalankan All Elite Wrestling ini begitu. Lalu selanjutnya ini ada update ya mengenai AEW Beach Break yang akan dilaksanakan di tanggal 3 Februari nanti, di mana ini ada match tambahan. Yang pertama itu adalah Tag Team Battle Royale ya, yang diumumkan oleh The Young Bucks pada saat AEW Dynamite edisi 27 Januari 2021, di mana dia mengatakan ya, Young Bucks itu mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi di Tag Team Battle Royale ya untuk memperebutkan number one contender
untuk gelar AEW Tag Team Championship, dan mereka mengatakan bahwa apabila mereka memenangkan Battle Royale tersebut, maka mereka akan memilih sendiri siapa yang menjadi number one contender selanjutnya. Dan seperti yang kalian perlu ketahui, selain The Young Bucks, sudah ada beberapa tim yang akan berpartisipasi di Tag Team Battle Royale di Beach Break nanti. Yang pertama itu ada Top Flight, Private Party, selanjutnya Jurassic Express yang akan diwakili oleh Jungle Boy dan juga Luchasaurus. Lalu ada FTR dan juga seluruh bagian daripada The Inner Circle. Yang pertama itu ada tim daripada Chris Jericho bersama MJF. Lalu ada tim Santana dan juga Ortiz, dan juga tim Jake Hager dan Sammy Guevara. Selain itu juga tidak mau ketinggalan, The Dark Order pun mengirimkan perwakilannya, yaitu dengan pasangan Stu Grayson dan juga Evil Uno. Oke, kita berlanjut lagi ya ke berita kembalinya superstar daripada AEW yang sudah cukup lama absen, yaitu Riho, sang pemegang pertama gelar AEW Women's Championship, di mana Riho ini akan kembali di AEW dengan berpartisipasi di turnamen eliminator ya, untuk menjadi number one contender untuk gelar AEW Women's Championship, di mana Riho ini pun akan bertemu dengan NWA Women's Championship Serena Deebs di turnamen tersebut. Ya, selanjutnya ini itu ada pengumuman daripada AEW Dynamite Award ya, yang di mana award ini sendiri itu telah diikuti oleh sebanyak 436.000 pemilih ya untuk award ini, di mana ini ada beberapa kategori seperti yang akan saya sebutkan ya. Yang pertama ini ada Best Moment on the Mic ya. Itu adalah pada saat momen Cody Rhodes menerima tantangan daripada mendiang Brody Lee untuk dog collar match ya. Lalu selanjutnya ada pengumuman The Biggest Surprise, yaitu adalah debutnya daripada Sting di AEW. Lalu Breakout Star untuk kategori pria yang dimenangkan oleh TNT Champion Darby Allin. Lalu untuk Breakout Star untuk divisi wanita itu dimenangkan oleh AEW Women's Champion Hikaru Shida. Lalu The Biggest Beatdown itu dimenangkan oleh The Inner Circle yang menghajar Orange Cassidy. Lalu ada award selanjutnya itu adalah High Flyer Award yang berhasil dimenangkan oleh Ray Phoenix daripada The Lucha Brothers. Lalu selanjutnya ini ada The Hardest Moment to Clean Up After, yaitu parking lot brawl yang diisi oleh The Best Friend bersama Orange Cassidy melawan Santana Ortiz dari The Inner Circle. Lalu lanjutnya lagi adalah The Biggest WTF Moment, yaitu pada saat Kenny Omega memenangkan AEW World Champion. Dan selanjutnya ini ada LOL Awards ya, yang berhasil dimenangkan oleh The Young Bucks yang melakukan super kick terhadap MJF pada saat acara Jericho Cruise. Lalu ada pemenang untuk kategori Best Twitter Follow yang dimenangkan oleh Nyla Rose. Dan yang terakhir ini adalah Bleacher Report PPV Moment of the Year, dan momennya itu adalah AEW Double or Nothing Stadium Stampede Match. Oke, sebelum kita masuk ke berita yang terakhir, ini ada update sedikit ya dari New Japan Pro Wrestling.
Lebih tepatnya lagi ini adalah untuk event New Beginning Nagoya yang akan digelar hari Sabtu nanti, di mana ada update yaitu untuk stipulasi match antara Team Cozy melawan United Empire, yang dimana di event New Beginning in Nagoya nanti itu ada 2 match ya untuk mewakili pertandingan antara kedua stable tersebut. Yang pertama itu adalah match antara Satoshi Kojima yang melawan Will Ospreay, yang diumumkan akan dilaksanakan dengan format no disqualification. Lalu ada match selanjutnya itu antara Hiroyoshi Tenzan yang akan melawan Great Okan, yang dimana stipulationnya itu adalah siapapun pemenangnya gitu ya akan mendapatkan haknya untuk menggunakan Mongolian Chop begitu. Sedangkan yang kalah itu tidak boleh lagi menggunakan Mongolian Chop di masa yang akan datang. Lalu selain kedua match tersebut gitu ya, New Beginning in Nagoya ini pun akan diisi ada beberapa match lainnya, yaitu adalah single match untuk memperebutkan Never Openweight Championship, yang antaranya itu Shingo Takagi yang akan menghadapi Hiroshi Tanahashi. Lalu juga ada 8-man tag team match ya antara Kota Ibushi bersama Tomoaki Honma, Sho, dan juga Master Wato akan menghadapi tim daripada Sanada, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, dan juga Bushi. Dan match terakhir dari event tersebut yaitu adalah tag team match antara Kazuchika Okada bersama Toru Yano akan menghadapi Evil dan juga Yujiro Takahashi. Oke ya, untuk berita terakhir ini adalah update mengenai perseteruan antara Shaquille O'Neal dan juga Cody Rhodes, yang dimana di AEW Dynamite edisi 27 Januari kemarin Cody Rhodes ini memberikan respon nih ya mengenai Shaquille O'Neal gitu ya, dan juga Jade Cargill, setelah sebelumnya Shaquille O'Neal ini telah memberikan tantangan terbuka pada saat pengumuman AEW Dynamite Award gitu ya, dimana Shaquille O'Neal itu menantang Cody Rhodes ini untuk bertanding di bulan Maret nanti ya, atau lebih tepatnya lagi di event AEW Dynamite, dan kemungkinan pertandingan yang akan dilaksanakan itu dalam format mixed tag team match, di mana Shaquille O'Neal itu akan bekerja sama dengan partner yaitu Jade Cargill. Dan sedangkan untuk Cody Rhodes ini akan bekerja sama bersama Red Velvet, dikarenakan pada awalnya memang dijadwalkan itu adalah pasangan Cody Rhodes adalah sang istri yaitu Brandi Rhodes, tetapi hal tersebut urung dilaksanakan karena Brandi Rhodes ini sedang dalam keadaan hamil anak pertamanya. Dan melalui saran daripada Arn Anderson ya selaku pelatih daripada Cody Rhodes, Red Velvet lah yang dipilih menjadi pasangan Cody Rhodes untuk menghadapi Shaquille O'Neal dan juga Jade Cargill ya di event AEW Revolution nanti. Dan sekian berita untuk Villain Wrestling Update edisi kali ini. Apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan apabila kalian ada masukan mengenai video kali ini, silahkan isi di kolom komentar. Dan apabila kalian ingin menonton video-video lainnya ya dari channel ini, silahkan subscribe ya guys ya. Oke, sekian. Gua Reza, izin pamit ya guys ya. Bye-bye. See you in the next video.